Terima kasih ya, semangat ya. Dan salam merdeka. Ayo, merdeka kita kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di sini di kediaman Ibu Nurul. Terima kasih Ibu. Pada kesempatan ini telah hadir juga Bapak Ketua RW, Bapak Pati. Terima kasih Pak. Dan juga Pak Joko. Terima kasih Pak. Pak Peter, terima kasih Pak atas kesempatannya kami berkumpul di sini. Kemudian Ibu Ketua, Ibu Yosida. Oke, kita akan mulai acara berkumpul di sini bersama. Kita akan merayakan secara sederhana peringatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bersama-sama berdiri kembali menyanyikan Indonesia Raya. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung saya. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Bapak-bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi lagi kita sekalian. Saya sebagai Ketua RW 13 dengan rasa hormat kepada ibu-ibu pagi ini yang mau seragam apa kostum itu Iya, kostum. dalam kegiatan ibu-ibu senam. Rasanya kok saya apa ya? Yang terhormat Ibu Nurul, yang terhormat Mr. Nurul, Ibu Momi, STC, semuanya. Ibu Yos sebagai ketua perkumpulan tadi apa namanya? Megah 13, Sasana Megah 13. Ya. Pak Joko dengan Pak Bambang, ibu-ibu sekalian, termasuk Ibu Onil lah kira-kira begitu. Kompak, karena saya mau kompakin bapak-bapak sampai sekarang pun nggak bisa. Ibu-ibu bisa kompak. Nah maka kesempatan pagi ini saya mau curhat sama ibu-ibu. Tapi ini diberikan kesempatan 5 menit. Jadi kalau 5 tahun saya nggak ketemu ibu-ibu, berarti 1 tahun saya harus bicara 1 menit. Gimana? Hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, untuk ibu-ibu di sini ke telinga bapak-bapak. Yang tahu caranya itu terserah masing-masing. Maria ya. Sejak saya jadi ketua RW, memang pernah bikin acara beberapa kali. Yang pertama bikin 17 Agustus, yang kedua bikin orang-orang. Itu saya lakukan. Tapi rasanya kesempatan bicara sama ibu-ibu itu kan jarang. Pada waktu saya menjabat ketua RW, saya berkumpul bersama bapak-bapak. Nah, masalahnya bapak-bapak nggak ngajak ibu-ibu, itu ya masalahnya. Pak, kita usulkan, saya kan untuk menjadi ketua RW dan menjadi kepemimpinan saya adalah saya menarik aspirasi dari bawah, dari warga. Kenapa begitu? Beda.
Kita mimpin kantor, mimpin perusahaan, mimpin apa itu kita mimpin anak buah. Kalau RW berbeda, kita tidak mimpin anak buah. Kita bersama-sama warga. Ini tempat tinggal kita, lingkungan kita, kita tinggal dengan anak cucu kita, keturunan kita, orang tua kita. Dan kita di sini. Kita mau kemana ya lingkungan? Kita sibuk di luar berkeringat apa segala macam, sakit pulang ke rumah juga. Misalnya kalau kita kurang sehat kan gitu. Ini lingkungan kita yang kita harus cintai betul. Lingkungan kita sekarang ini sudah dihubungkan dengan pintu masuk 4 jalan pintu tol. Kita nggak terasa begitu kemudahan yang kita peroleh selama ini, yang kalau kita ke Blok M bisa 2 jam, 3 jam, sekarang setengah jam sudah buka. Kita ke airport 3 jam, sekarang setengah jam juga buka. Kita ke Bogor 2 jam, setengah jam juga sudah buka. Jadi wilayah kita ini sebenarnya Cinere ini sudah menjadi sentral, pusat perhatian orang. Cuma mungkin kita yang tinggal di Cinere kita tidak merasa itu. Tapi kalau kita bicara dengan kawan-kawan kita di luar, Cinere menjadi sentral berpikir mereka, wah ternyata tinggal di Cinere sekarang enak. Pagi-pagi kalau saya dengan istri harus ke kantor, itu kita bermusuhan dengan warga yang dari Bogor, Sentul, apa Sewangan dan segala macam. Pintu tol kita udah nggak bisa bayar, apalagi mau masuk Antasari yang biasa kita jalan bisa 1 jam kan kita di situ. Itulah kenapa saya katakan daerah kita ini sekarang sudah jadi perhatian. Mungkin karena situasi ekonomi global jadi lambat pertumbuhannya bisa. Karena di samping kita kan ada itu Properties South City. Dia pun akan maju, akan bangun mall di sana. Kembali ke RW 13, Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu diminta sama saya, bagaimana Pak? Jadi saya ingat betul, mungkin Dika masih ingat juga, Mbak Ade mana ya? Masih ingat? Apa rencana jangka pendek Bapak, apa jangka sedang Bapak, apa rencana jangka panjang Bapak. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Kan begitu. Yang pertama itu saya ingin sekali bersilaturahmi seperti ini. Tetapi sarana RW itu tidak punya. Sarana RW yang punya sekarang ini misalnya kita numpang di tempat Ibu dulu, terima kasih Bu, dan ampun warga, kita sama-sama gitu. Dan kalau kita jalan di sini, daerah ini nih terasanya bukan kita tinggal di Cinere gitu, lain ini jalan di sepotong. Benar, saya katakan benar, segar gitu kan. Sementara kalau kita ke Enggano Buru pertigaan itu ada rumah di pojok itu, saya beritahu sama istri, ini rumah siapa sih? Pas pintu masuk dari pos Enggano, saya ditegur terus sama Ibu Nur, Pak bagaimana Pak wilayah kita ini turun di bawah. Saya harus kejar-kejaran dengan pembersih itu, minta potong, masuk pos masuk, langsung lihat kumuh, itu rumah sebelah kiri, pojok itu. Antara Enggano dan Buru itu gak diurus sama sekali. Jadi masuk ke kompleks kita itu kesannya kok jadi begitu jadinya. Pindah ke sebelahnya lagi begitu juga, sebelahnya bersih, sebelahnya lagi. Langsung udah bilang malah masuk terus Enggano kan, masuk terus Enggano sampai di rumah pojok dengan galunggung sebelah kiri begitu juga. Kadang-kadang bambunya udah sampai di jalan, ini rumah siapa ya? Gitu. Saya bingung juga gitu kan. Nah, kalau lingkungan kita ini kita nggak bersihkan kan susah. Saya sering berhadapan dengan presiden itu. 1 bulan 2 kali pasti saya ketemu. Saya ngomelin lah, mau telingan kasar, mau telinganya ini saya nggak ada ngomong pusing deh, pokoknya ini wilayah harus bersih.
Setiap bulan, awal bulan, minggu pertama awal bulan, you masuk di parit itu. Itu bukan sungai sebenarnya, itu parit. Cuma kita aja yang menamakan sungai. Parit cukup besar, ada parit yang lebih besar dari itu lagi. Makanya waktu kita mengusulkan ke Pemda untuk membuat jembatan, Pemda bingung juga mana ada jembatan, katanya di sini bukan jembatan. Ya, yang lalu karena salah persepsi menomenklaturkan di dalam anggaran pembangunan itu jembatan. Apakah itu alasan mereka? Tapi itu yang kita terima. Yang kedua, kalau jembatan itu menghubungkan dua desa, ini di dalam satu RT, itu kan RT 5 ya. Jadi terus warga yang di sana itu ibu-ibu ada jalan Bandung, barangkali ada absen dulu. Jangan makan ibu sudah pulang. Terima kasih lah kalau ada. Itu memfokuskan diri bahwa itu adalah Sungai Banda. Di dalam peta itu nggak tertulis sungai. Kalau kita buka peta itu ada sungai, nggak apa-apa, nggak bilang sungai. Kenapa dia mempersepsikan terus bertahan itu Sungai Banda ya? Itu dihitung parit. Buka aja petanya, ke kelurahan lihat petanya. Nggak ada, nggak masuk kan, nggak bisa. Kita warga memaksakan di sana punya apa namanya? Punya kebijakan berbeda, punya aturan berbeda gitu. Ini saya agak curhat nih yang ini. Jangka pendek, saya pikir mempersatukan harga harus kita dulu kita bersatu lagi. Apa sih yang kita kerjakan? Saya mau kalau bahasanya manajemennya dulu mungkin ada yang mengerti. Saya tidak mengerti dan saya tidak mengerti. Tapi saya mempunyai kepemimpinan adalah bagaimana dari bawah, bukan top down, bukan perintah kayak atasan. Saya bukan atasan di sini. Iya, berarti sebagai ketua RW saya sangat berterima kasih. Jadi kalau Pak RT bilang tidak, saya udah katakan Pak RT bilang tidak dan ada warga yang ini Pak RT bilang tidak. Saya bilang saya mempertaruhkan apapun pada saya tetap tidak. Kalau Pak RT sudah bilang tidak, jadi saya bilang. Nah kadang-kadang warga itu salah paham. Ibu RW mempersulit, ketua RW saya tidak mempersulit. Cari dulu ketua RT-nya, ada sekretarisnya, bicara dulu. Jangan tiba-tiba ketua RW. Saya nggak mau. Jadi maaf ibu-ibu ini harus saya ngomong nanti ibu-ibu. Tuh, ini Pak RW susah dicari, bukan susah dicari. Saya malah kalau sudah begitu saya bilang, oke ibu, saya di luar kota, saya di luar rumah. Nanti saya minta petugas keamanan datang ke rumah ambil suratnya, dia bawa ke rumah saya. Kalau saya udah tanda tangan, saya kembalikan ke petugas keamanan, dia antar ke rumah ibu. Begitu, apa bapak? Nah begitu caranya. Jadi nggak usah terlalu apa. Wah ini mesti ketemu ketua RT. Nanti kalau nggak RW, kalau nggak ibu ya, nanti kalau listnya jalan, Pak jangan isi sedikit, isi banyak ya. Ya, bukan ya. Jadi sumbangan kamera itu adalah satu dari Pak Effendi Sastra di Jalan Indra. Sehingga sekarang kita bisa cover di pos internet itu. Yang satu nanti akan terpasang karena ketua rumah sakit itu dari ketua RT 2 tahun dulu. Jadi sekarang kas minus nih, gitu ya. Harus balikin. Terus kita bangun. Ya, ibu-ibu sekalian, mohon maaf kalau ini aja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita ke depan lebih lagi apa namanya? Membangun wilayah kita. Dan saya mau sampaikan nanti pos kita dan ibu-ibu senam itu kita akan wilayah ini kita sudah petakan pada waktu itu untuk membuat sarana RW yang ada di sini karena kita tidak punya lahan apapun nggak punya.
Sekali lagi kalau ada tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf, itu kesalahan saya. Kalau waktunya saya ganggu ibu-ibu punya acara, maaf juga, saya salah. Tapi saya kangen sama ibu-ibu, saya ingin bicara langsung. Yang ketiga, semoga ibu-ibu yang ikut dalam gerakan senam ini ditingkung. Ini kembali ke apa? Titik nol ya? Ya, Titik nol kembali. ada cikung, wai tangkung, mimi tingkung, yang di sana ada tai chi, segala macam lah, kira-kira begitu. Tapi demi untuk kesehatan. Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat saya mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi inilah yang akan saya sampaikan. Mungkin terlalu bertele-tele, tapi ini saya ingin supaya ibu-ibu juga bisa menjelaskan bahwa ini adalah kepentingan besar. Tujuan saya itu. Sekali lagi sukses untuk ibu-ibu. Kiranya grup senam ini Megah 13. Sasana Megah 13 ini tambah maju, tambah dan banyak mendapat sponsor. Begitu. Amin. Terus mau jalan-jalan kemana? Sesudah 17. Nah, boleh nih Pak RW. 17 kan begitu. RW belum pernah ada jalan-jalan ya? RW pernah jalan-jalan. Nanti kita susun ya Pak? Ya, nanti kita susun jalan-jalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima